Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan pertama-tama dan yang utama kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, telah menunjuki kita dengan taufik dan hidayahnya dan telah memelihara kita dengan kesehatan, keafiatan, jasmani serta rohani kita. Dan tentu saja Allah karuniakan pula kenikmatan-kenikmatan yang begitu luas, yang begitu banyak, yang Allah berikan kepada kita semuanya secara gratis dan tidaklah pantas jika seorang manusia atau hambanya tidak bersyukuri nikmat tersebut. Oleh karenanya nikmat ini marilah kita wujudkan dalam kajian online Bumiku Mengaji. Dan salah satu nikmat kita terbesar, nikmat kesehatan kita adalah, nikmat keimanan kita adalah menghadiri kajian ilmu syar'i sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun dalam kondisi daring. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabi mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT menakdirkan kita untuk bertemu kembali di hari Senin, hari kedua di bulan Juni 2000, tahun 2025, ataupun bertepatan dengan hari ke-6 di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah jemaah sekalian, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari Agung, yakni Idul Adha, yang memasuki tahun ke 1446 Hijriah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu berkurban. Dan bagi jemaah yang berniat berkurban, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan, lancarkan, serta dapat berkurban di hari ke-10, 11, 12, maupun juga 13 Zulhijjah. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Z? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana dengan kabarnya Ustaz dan keluarga Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun kadang ini ada Alhamdulillah. beberapa anak lagi kayaknya lagi musim ini, muntah sama diare ini. Oh begitu saja. Insya Allah. Iya, subhanallah. Allah. Iya, Qadarullah iya, wa iya. syafa'al. Qadarullah wa syafa'al saja. Mudah-mudahan semua Ta'ala Nah, segera angkat penyakitnya dan ya Karim. disembuhkan. Tentu saja diberikan kesabaran begitu ya. Ya Rabb, Diberikan ya Karim. kesembuhan dan Ya semoga Rabb. Ustadz dan juga istri diberikan kesehatan, kebugaran untuk Ya, ya, apa nah. namanya, mendampingi sampai dengan anak-anak sembuh. Barakallahu fiik Ustadz. Ya Karim. Alhamdulillah Ya kita Karim. semuanya sudah hadir di sini, baru ada 30 jamaah yang hadir pada Masya malam Allah. hari ini untuk menyimak Nah, kajian dari kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Maknun ini tentang peristiwa dan hikmah Rasulullah SAW menghajar serta mendiamkan para istrinya. Oleh karena itu kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi barakallahu fiik. wa fiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang mempertemukan kita di hari-hari terbaik sepanjang tahun. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dari setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Sampai sahabat ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun kalah keutamaannya dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka karena besarnya keutamaan ini, fa'akthiru fiha at-takbira wa tahlila wa tahmid, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah takbir, tahlil, tahmid di 10 hari ini. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat di mana uh, kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau takbir-takbir mutlak, ya. Takbir-takbir mutlak, yaitu takbir sebagaimana yang antum baca ketika Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Antum biasakan kalimat takbir ini dimanapun antum berada. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun dalam kondisi semaksimal mungkin. Karena Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka ketika memasuki Dzulhijjah, mereka membiasakan bertakbir ini dimanapun. Dan dia nasihat para ulama, maka ketika antum berangkat ke masjid, ketika antum lagi duduk di masjid menunggu adzan, atau ketika antum antara adzan dan iqamah setelah salat qabliyah, sambil nunggu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, syiarkan hal ini karena sebagian salafun saleh terdahulu mereka mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah dengan mereka mendengarkan takbir di masjid-masjid, ya. Dan jika syiar ini dihidupkan, ya ikhwafillah, bisa antum bayangkan bahwa antum dan kita semuanya merasakan perayaan Id, hari raya ini, bukan nanti, ya, bukan nanti ketika sudah memasuki Id, tapi kita merayakannya adalah ketika sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Jadi 13 hari kita merayakan Id itu. Dan ini menjadi suasana yang luar biasa, vibes yang sangat luar biasa kita rasakan. Agungnya Id itu bukan sehari, 2 hari, tapi 13 hari, hampir setengah bulan. Ya, karena memang berkumpulnya amalan-amalan hebat pada 10 hari ini. Ya, di sini ada sholat, di sini ada puasa, di sini ada sedekah, di sini ada haji, di sini ada korban yang tidak pernah terjadi pada sepanjang tahun yang lainnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika mereka berdua ditanya terkait dengan mana lebih afdal 10 hari ini dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa 10 hari ini harinya, jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lebih afdal dari 10 hari terakhir Ramadan. Ya, lebih afdal dari 10 hari terakhir Ramadan. Tapi malamnya 10 hari Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di malam-malam akhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Nah, ikhwafillah, kembali kepada pembahasan sirah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam majelis ilmu ini, walaupun secara online, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita dalam kajian sirah Nabi kita Muhammad SAW ini, di hari-hari yang terbaik ini, diberi pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala yang terbaik lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan ingat di hari Kamis bahwa kita menjalankan puasa Arafah. Jangan sampai terlewatkan puasa Arafah, karena itu menghapuskan dosa 2 tahun, menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun akan datang. Maksimalkan ibadah kita, banyak doa, banyak zikir di hari Arafah ketika sedang puasa. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a yaumi Arafah.
Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan disia-siakan hari Kamis itu. Antum di samping berpuasa, bermunajat, beribadah, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa khaira ma aquluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah adahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah adahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Kita masih memasuki pembahasan pada tahun ke-9 Hijriyah. Ikhwafillah, pada saat itu di antara utusan yang datang adalah utusan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Bani Sa'ad bin Bakar mengutus salah seorang utusan mereka. Mereka ini adalah salah satu cabang dari suku Hawazin, suku besar, suku Hawazin. Ya, mereka mengutus seorang di antara mereka yang bernama Dhimam ibn bin Sa'labah, ya, sebagai utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus kepada mereka salah seorang sahabatnya untuk mendakwahi mereka. Namun mereka belum puas dengan utusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Oleh karena itu mereka mengutus Bimam bin Tha'labah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di kota Madinah, ya, Bimam turun dari ontanya, mengikat ontanya di depan masjid, dan kemudian beliau menemui para sahabat yang sedang duduk di sana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Imam bertanya, Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Ya, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, ya, duduk nyandar, ya, di hadapan para sahabatnya. Maka para sahabat berkata, Hadzal rajulul abyadil al-muttaqi, inilah orang putih yang sedang nyandar, itulah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bagaimana membaurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa posisi beliau ketika duduk bersama para sahabatnya tidak seperti yang digambarkan oleh syekh-syekh sufi, ya, ketika mereka duduk mungkin dengan singgasananya yang berbeda dengan orang di sekitarnya. Mereka memiliki makom dan kedudukan yang sangat tidak tersentuh oleh follower dan pengikutnya. Kecuali harus ngisi kotak amal dulu, baru bisa berjabat tangan dengan orang-orang tersebut atau meminta berkahnya. Tapi kita melihat bagaimana seorang imam radhiyallahu an ketika menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bertanya, Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian bernama Muhammad? Ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para sahabatnya, beliau tidak memiliki tampilan yang berbeda, majelis yang berbeda, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang digambarkan atau yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh tasawuf, ya, tokoh-tokoh firqah-firqah, aliran-aliran yang sesat dan nyeleneh, yang kemudian menggambarkan guru-guru mereka sangat sakral yang sedemikian rupa, sehingga ketika yang lainnya duduk di bawah, dia duduk di atas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ya, dengan sikap berlebih-lebihan yang ditunjukkan oleh para pengikut terhadap tokoh-tokoh mereka, dan apa yang dimau oleh tokoh-tokoh itu dari pengikut-pengikut mereka. Maka ketika sebagian sahabat menunjuk itulah orang putih yang ada yang sedang nyandar, dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam pun bertanya, Ibnu Abdul Muttalib, engkau adalah putra dari Abdul Muttalib, ada keturunan Abdul Muttalib? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada ajabtuk, saya sudah jawab, ya, saya sudah jawab. Maka Imam pun mengajukan pertanyaan. Inni sa'iluka famusyaddidun 'alaika fil mas'alah. Fala tajid 'alayya fi nafsi. Saya mau tanya kepadamu dan mungkin agak tegas pertanyaanku ini kepadamu. Tolong jangan tersinggung dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kata Imam seperti itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Sal amma badala. Terserah, kamu mau nanya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, atana Rasul, faza'ama annaka taz'umu anna Allah arsalak. Wahai Muhammad, telah sampai kepada kami salah seorang utusanmu, dan dia mengatakan bahwa engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW menjawab, sadaq, utusan saya itu benar. Memang benar, saya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam bertanya lagi, faman khalaqas sama, siapa yang mencipta langit?
Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah. Faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah. Faman nasaba hadhil jibal? Siapa yang memancangkan gunung-gunung ini? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah. Kemudian Imam bin Tha'labah radhiyallahu anhu bertanya, Unshiduka billadhi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal. Allahu arsalak. Aku bertanya kepadamu dengan zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan memancangkan gunung-gunung ini. Apakah benar Allah yang telah mengutusmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, iya. Kemudian bertanya lagi lah si Imam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Utusanmu mengatakan kepada kami bahwa kami wajib menjalankan sholat 5 kali sehari dan semalam. Dalam sehari semalam ada sholat 5 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sadaqah. Dia berkata benar. Utusanku berkata benar. Unshiduka billadhi arsalaka Allahu. Arsalaka. Allahu amaraka bihada. Aku bertanya demi Allah yang telah mengutusmu. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk itu? Salat 5 waktu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, iya, Allah yang memerintahkan itu. Wa za'ama rasuluka anna alaina sawma syahrin fi sanatina. Utusanmu mengatakan kepada kami bahwa kita wajib menjalankan puasa sebulan di dalam setahun. Ada puasa sebulan, itu puasa Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sadaq. Iya, utusanku berkata benar. Unshiduka billadhi arsalaka. Allahu amaraka bihada. Aku bertanya kepadamu demi zat yang telah menciptamu, yang telah mengutusmu. Demi Allah yang telah mengutusmu. Apakah benar Allah yang memerintahkanmu untuk puasa dalam sebulan penuh? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, Allah yang memerintahkanku untuk puasa sebulan penuh." Wa za'ama rasuluka alaina zakatan fi amwalina. Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib membayar zakat dari harta-harta kami. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqah." Iya, utusanku berkata benar. Unshiduka billadhi arsalaka. Allahu amaraka bihadza. Aku bertanya kepadamu demi Allah yang telah mengutusmu. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk memerintahkan itu? Allah yang memerintahkanmu untuk membayar zakat? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, Allah yang menyuruhku." Wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib menjalankan ibadah haji bagi yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaq." Utusanku berkata benar. Unshiduka billadhi arsalaka. Allahu amaraka bihadza. Aku bertanya demi Allah yang telah mengutusmu. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menunaikan ibadah haji? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, iya, Allah yang memerintahkanku untuk menunaikan ibadah haji." Maka selesai Imam mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dia pun berkata, "Amantu bima ji'ta bihi, wa ana rasulun min wara'i min qaumi, wa ana Dhimam bin Tha'laba akhu Bani Sa'ad bin Bakar." Kata Dhimam, "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa, ya Rasulullah. Aku adalah utusan dari kaumku yang ada di kampungku. Ya, aku adalah Dhimam bin Tha'labah dari keluarga Bani Sa'ad bin Bakar." Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Dhimam radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'uaddi hadhihi al-fara'id wa ajtanibu ma nahitani anhu, thumma la azid wa la anqus." Saya akan tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang kau sampaikan ini. Aku jauhi apa yang kau larang dariku, dan aku tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Ya, aku tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau dia jujur dengan apa yang dia ucapkan, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, in yasduq dhul aqisataini yadkhulil jannah. Jika orang yang berkepang ini, dia memakai rambut yang panjang dikepang begitu, orang yang berkepang ini jujur, benar apa yang dia ucapkan, dia pasti masuk surga.
Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan arkanul Islam. Ya, jika seorang Muslim menjaga rukun Islamnya dengan benar, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dengan baik dan benar, dan tidak melakukan hal-hal yang menentang kebenaran di agamanya, kebenaran Islam yang ada pada dirinya, tidak melakukan tindakan-tindakan kekufuran, kemunafikan, ya, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad keluar dari dinul Islam, insya Allah dia pasti masuk surga. Kemudian Imam pun mendatangi ontanya, dia lepas ikatannya, dan setelah itu dia pulang ke kaumnya. Setelah pulang, kaumnya berkerumun kepada dia, menemui dia, ingin menanyakan kondisi dari hasil perjalanannya ke kota Madinah. Pertama kali yang diucapkan oleh Imam kepada kaumnya, bi'satil latu wal uzza. Lata uzza memang uh, buruk. Ya, Lata uzza itu jelek. Lata uzza itu buruk. Siap. Ya, menghina berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaumnya pun mengatakan, "Mah ya Imam, ittaqil baras wal judam, ittaqil junun." Dia wahai imam, hati-hati kamu kena sopak, kena lepra. Ya, hati-hati kamu kena penyakit-penyakit yang menular, yang berbahaya. Jangan sampai kamu nanti gila. Ya, ini keyakinan sebagian masyarakat terhadap sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang dikeramatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan bahwa ketika berkomentar terhadap itu semuanya bisa berdampak sial bagi orang yang berkomentar negatif terhadap berhala-berhala tersebut. Imam pun mengatakan, wailakum innahuma wallahi la yadurrani wa la yanfa'an. Celaka kalian, bodoh kalian ini. Kalian tahu Lata Uzza itu tidak ngasih manfaat dan tidak pula bisa menyebabkan madarat. Inna Allah azza wa jalla qad ba'atha rasula wa anzala alaihi kitaban istanqadakum bihi mimma kuntum fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul dan menurunkan kepadanya sebuah kitab suci yang dengannya menyelamatkan kalian dari kondisi jahiliyah kalian saat ini. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa inni qad jitukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Dan aku datang dari beliau dengan membawa apa yang aku perintahkan kepada kalian dan apa yang dilarangnya atas kalian. Maka ikhwatan iman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, menyampaikan, "Fawallahi ma amsa min dzalikal yaum wa fi hadirihi rajulun wala imra'atun illa muslimah." Maka demi Allah, kata Ibnu Abbas, dari Bani Sa'ad bin Bakar di hari itu belum menginjak sore, semuanya laki-laki dan wanita semuanya bergegas memeluk agama Islam. Fama sami'na biwafidi qaumin kana afdala min Dhimam bin Tha'labah. Kami tidak pernah mendengar utusan suatu kaum yang mereka itu lebih baik daripada Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kisahnya utusan dari Sa'ad bin Bakar. Setelah itu, di tahun ini, di tahun ke-9 Hijri, sebelum terjadinya peristiwa Perang Tabuk, di saat itu terjadi suatu peristiwa besar. Pada hakikatnya peristiwa pada diri keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat berdampak bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sangat berdampak bagi mereka semua. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengilah. Apa itu mengilah? Bersumpah untuk tidak tinggal dengan mereka. Ya, untuk bersumpah untuk tidak tinggal dengan mereka selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Dan beliau tinggal di kamar khusus milik beliau. Oh, beliau Nabi SAW memiliki satu kamar di istilahnya di lantai atas, dia naiknya pakai tangga. Di sana beliau SAW berdiam diri di sana. Tidak satu rumah dengan istri-istri. Apa penyebabnya? Apa penyebab sampai Nabi SAW mendiamkan seluruh istri? Bukan 1-2 malam, 1 bulan. Ya,
Apa penyebabnya? Penyebab hal ini dijelaskan oleh banyak riwayat, memiliki banyak sebab. Ya, ada beberapa faktor dan sebab. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah duduk di rumahnya Zainab binti Jahash, beliau selalu disajikan oleh Zainab ini dikasih madu, ya dikasih madu, minuman madu. Nabi SAW suka madu, ya. Dan biasanya madu itu karena manis mengenyangkan, ya. Sehingga ketika sudah dari tempatnya Zainab sudah minum madu, ya air campur madu begitu, ya, air dingin kasih madu. Ketika Nabi SAW ke rumah istri yang lainnya, maka Nabi SAW tidak mengkonsumsi apapun lagi karena sudah merasa kenyang dengan itu. Ya, saya sudah minum madu di tempat Zainab. Maka kata Aisyah, aku pun bersepakat dengan Hafsah. Kata Aisyah, nanti kita janjian ya kata Aisyah kepada Hafsah, kalau Nabi SAW menemui kita, kita katakan ya Rasulullah, apakah engkau habis memakan sesuatu yang berbumbu, ya berbumbu kuat, ya? Kenapa? Karena menunjukkan kesan bau mulut. Dan Nabi SAW paling tidak suka ada bau yang nggak enak pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan kemudian akhirnya itulah yang mereka lakukan. Ketika Nabi SAW menemui Aisyah atau Hafsah, Aisyah atau Hafsah, ya Rasulullah, kok bau kurang sedap? Apakah engkau habis makan sesuatu yang berbumbu? Kata Nabi SAW, enggak. Lah, bal syaritu aslan inda Zainab binti Jahash. Ya, aku cuma minum madu doang. Cuma minum madu di tempatnya Zainab. Nah, karena berdampak bau yang tidak enak pada mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya, maka Nabi SAW pun berjanji, walan auda lahu. Saya tidak akan lagi mengulang. Saya nggak bakalan lagi minum air madu nih. Ya, beliau mengharamkan dirinya dari hal tersebut. Ya, sampailah turun teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat At-Tahrim ayat 1 sampai 4. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya karena untuk mencari kesenangan istrimu? Teguran keras dari Allah yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Tahrim ayat 1 sampai 4. Ini sebab pertama yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Aisyah dan Hafsah saling bersepakat, sebagaimana di dalam ayat 3 dari surat At-Tahrim, wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi berbisik-bisik dengan sebagian istrinya. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan, saya minum madu. Ya, ini salah satu sebab. Sebab yang lainnya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Aisyah menceritakan, saya mendapatkan hadiah daging. Ya kan seringkali memang hadiah itu datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW di rumah Aisyah. Karena Nabi happy di rumah Aisyah, bahagia di sana. Maka para sahabat menambah kebahagiaan itu karena mereka senang supaya bisa mendapatkan doa Rasulullah SAW dan semisalnya. Maka mendapatkan hadiah daging. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk menghadiahkan sebagian dari daging itu kepada Zainab. Maka dihadiahkanlah oleh Aisyah sebagian daging itu kepada Zainab. Namun Zainab menolak. Ya, Zainab menolak. Dibalikin hadiahnya. Hadiah Aisyah ini dibalikin. Nabi SAW bersabda, Zidi'iha. Tambahin. Dagingnya tambahin. Maka aku pun tambahin. Tetap ditolak oleh Zainab. Nabi SAW pun bersabda, Aqsamtu alaiki illa zidtiha. Aku minta
tambahin lagi kata Nabi SAW. Maka ditambahin lagi. Ya, aku tambahin. Dan ditolak lagi, nggak diterima oleh Zainab. Nah, di sini Aisyah mulai kesel, ya, muncul kecemburuannya. Ya, kesel dan mulai muncul kecemburuannya. Maka Aisyah pun mengatakan begini kepada Nabi. Laqad ahanatka ya Rasulullah. Dia telah menghinakan engkau ya Rasulullah. Ya, nolak hadiahmu menghinakan engkau. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anti wahia ahwanu ala Allah min an yuhinani min kunna ahad. Uqsimu an la uqsimu la adkhulu alaikunna syahran." Kamu dan dia, ya, di mata Allah jauh lebih hina jika ingin menghinakanku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika ada salah seorang di antara kalian ingin menghinakanku, mereka kalian adalah jauh lebih hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sumpah, ya, untuk tidak tinggal bersama kalian selama 1 bulan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kurang lebih 29 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui kami. Ya, dan itu dihitung, sangat dihitung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nanti riwayatnya kita akan eksplor semuanya. Ketika malam ke-30, ya, Nabi SAW menemui Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Kunta halafta an la tadkhul syahran." Engkau bukannya sumpah untuk tidak menemui kami selama 1 bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrun hakada wa syahrun hakada." Bahwa 1 bulan itu ada yang 29, ada 1 bulan itu yang 30 hari. Sambil memberikan isyarat dengan jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain juga riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW memiliki seorang budak, ya, namanya Maria Al-Qibtiyah, seorang budak Maria Al-Qibtiyah, yang juga, ya, sebagai budak di zaman itu juga digauli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian Aisyah dan Hafsah cemburu banget terhadap budak Nabi SAW ini, sampai membuat Nabi SAW mengharamkan dirinya atas budak tersebut. Dan sampailah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya mencari keridhaan sebagian dari istri? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau ada sebagian orang mungkin bertanya, mana yang benar dari sebab-sebab ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz radhiyallahu rahimahullah bahwa yang benar semuanya benar, ya. Akumulasi dari permasalahan ini itu yang menjadi penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan seluruh istrinya. Ya, karena itu sangat sinergi, sangat sesuai dengan kemuliaan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelapangan dada beliau. Begitu terbukanya hati beliau, dicoba berkali-kali oleh istrinya, begini, begitu, begini, begitu. Nabi SAW tidak langsung reaktif. Ya, Nabi SAW tidak langsung bersikap untuk menunjukkan apa namanya kekesalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Namun ketika itu berulang, ya, maka di saat itulah muncullah reaksi seperti ini dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang terjadi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghajar atau mendiamkan seluruh istrinya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dan juga yang lainnya, ya, yang menjelaskan tentang detailnya peristiwa ini. Itu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang menceritakan akan hal ini. Beliau menyampaikan bahwa saya punya seorang tetangga, salah seorang sahabat Ansar dari Bani Umayyah bin Zaid, ya, yang mereka tinggal di awali Madinah, aliyah Madinah. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seringkali saya dan tetangga Ansar ini tadi, kami bergantian untuk ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya, besoknya tetangga saya.
Kalau misalnya jatahnya saya pulang dari majelisnya Nabi SAW, saya ceritakan kepada sahabat Ansar apa yang saya terima dari majelis itu. Kalau besok jatahnya sahabat saya dari tetangga saya Ansar ini tadi, maka tetangga Ansar itu akan setelah balik dia akan menceritakan kepada saya atau kepada Umar bin Khattab apa yang dia terima dari kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Dan kata Umar, kami orang-orang Quraisy, kami ini dominan terhadap istri kami. Tapi ternyata ketika sampai di Madinah, orang-orang Ansor kebalik, istri mereka lebih dominan dari suaminya. Ya, maka tidak sedikit istri-istri kami belajar dari istri-istri Ansor untuk lebih berani terhadap suaminya. Sekali waktu aku pernah menghardik istriku, dilawan aku oleh istriku. Ya, ketika aku menghardik dia, dia malah ngelawan, memprotes. Aku heran, kenapa kamu berani kurang ajar kepadaku? Ya, maka kemudian istrinya berkata, walimatun kir'an uraja'. Kenapa kamu nggak terima ketika aku memprotes ya, kemarahanmu ini? Kata istri Umar radhiyallahu an. Setelah itu istri Umar mengatakan, "Fawallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'annahu wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-lail." Demi Allah, istri-istri Nabi pun juga memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada salah seorang di antara mereka mendiamkan Nabi dari pagi sampai malam. Umar kaget. Gemeter Umar dengar itu. Gemetar Umar dengar apa yang disampaikan oleh istrinya. Fa'afza'ani tarik. Aku jadi gemetar mendengar itu. Fakultulah. Aku berkata kepada istriku. Qad khaba man fa'ala dzalika minhun. Sialah wanita-wanita yang berani berbuat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku merapikan bajuku, memakai semua bajuku yang lengkap. Kemudian aku keluar menemui Hafsah, putrinya. Umar menemui Hafsah, putrinya, istri Nabi SAW. Maka aku berkata kepada Hafsah, ya Hafsah, atughadibu ihdakunna Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta al-lail? Apa benar ada salah seorang di antara kalian istri-istri Nabi marah kepada Rasulullah SAW sampai nggak ngajak bicara beliau dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, nah, ada seperti itu. Qad khibti wa khasirti. Kamu rugi, kamu akan sial dan rugi. Afata'manina an yaghdab Allah li ghadabi Rasulullah SAW fatahliki? Apa kalian bisa merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian membuat marah utusannya? Ketika Allah apa kalian merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian karena kalian telah membuat murka atau marah utusannya? Maka kalian akan sial dan binasa. Jika Allah sampai murka kepada kalian, binasa kalian. Kemudian Umar menasihati putrinya. La tastakfirin Nabi SAW. Jangan terlalu banyak nuntut kepada Rasulullah SAW. Wala turaji'ihi fi syai'in wala tahjurihi. Jangan kamu protes Nabi SAW. Sama sekali jangan pernah protes beliau. Jangan sampai engkau mendiamkan suamimu. Wasalini ma badalak. Kalau kamu butuh sesuatu, minta ke ayah. Minta ke abi. Ya, jangan minta ke Nabi SAW. Wala yaghurrannaki an kana jaratuki awda'a minki. Dan kamu jangan sampai ketipu. Tetanggamu ini yang lebih cantik darimu. Maksudnya adalah Aisyah. Wa ahabba ila Nabi SAW. Dan lebih dicintai oleh Nabi SAW. Jangan sampai kamu kepancing karena itu. Ya, yang tetanggamu ini lebih cantik. Tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi SAW. Maka aku pun keluar dari sana menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha masih kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakallamtuha, aku bicara dengan Ummu Salamah. Ya, aku nasihati sama seperti aku nasihati putriku Hafsah. Namun jawabannya Ummu Salamah, ajaban laka ya ibn al-Khattab, dakhalta fi kulli syai' hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah SAW wa azwajih. Kamu ini aneh wahai putra Al-Khattab, kata Ummu Salamah. Semua urusan kamu ingin masuk. Sampai urusan Nabi SAW dengan istri-istrinya pun kamu ingin masuk juga ikut campur di situ. Kata Ummu Salamah begitu kepada
Umar, ya Allah. Kata Umar, fa'akhadatni wallahi akhdan kasaratni an ba'di ma kuntu ajid. Apa yang disampaikan Ummu Salamah kepadaku itu betul-betul mengena kepada diriku. Betul-betul mengena kepada diriku. Dan mematahkan semua apa yang sebelumnya aku pikirkan. Fakharajtu min indiha. Wa nadimtu min kalami li nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku keluar dari tempat Ummu Salamah dengan penuh penyesalan terhadap apa yang aku sampaikan terkait istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menceritakan bahwa pada saat itu di kota Madinah, kami ini sering dengar desas-desus. Ada seorang raja Kristen di Syam namanya Ghassan. Itu seringkali dengar berita bahwa Ghassan ini sedang menyiapkan pasukan untuk menyerbu Madinah. Ya, sekali waktu sahabatku tetangga Ansor ini yang di hari waktunya dia ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pulang ba'da Isya dari masjid Nabi SAW, dia pulang ba'da Isya, kemudian ngetuk rumahku, menggedor rumahku dengan keras, menggedor rumahku dengan keras. Kemudian dia berkata, asamahu, ya, apa ada Umar? Umar ada, kali ada di rumah kamu, sambil gedor pintu rumahku. Aku sampai takut, ketakutan, dan aku keluar dari rumahku. Kemudian aku menemui dia, dan dia mengatakan, kad hadatsal yauma amrun azim. Ada masalah besar yang terjadi hari ini. Masalah besar hari ini yang sedang terjadi. Maka aku pun bertanya, ada apa? Aja Ghassan. Apakah Raja Ghassan datang untuk menyerbu kita? La, bal a'zamu min dzalika wa ahwal. Bahkan lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada serbuan Raja Ghassan ke kota Madinah. Talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'u. Berita besar itu adalah bahwa Nabi SAW menceraikan semua istrinya. Maka kemudian aku berkata, Umar pun mengatakan, khabat Hafsatu wa khasirat. Waqad kuntu adhunnu hadha yushiku an yakun. Sial Hafsah. Rugi dia. Aku sudah menduga hal ini bakal terjadi. Maka aku pun memakai pakaianku. Dan kemudian subuh, aku sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selesai sholat subuh, Nabi SAW langsung naik ke kamar beliau yang di atas itu. Beliau berdiam di sana. Tidak menemui para sahabatnya. Aku pun menemui Hafsah. Aku lihat Hafsah lagi nangis. Kata Umar, Hafsah lagi nangis. Aku pun bertanya, kenapa kamu nangis ya Hafsah? Bukankah aku telah ingatkan engkau, ya, bahwa ini bakal terjadi seperti ini? Apakah kalian semua diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Hafsah, saya tidak tahu. Ya, Nabi SAW menyendiri di kamarnya sendiri. Maka kemudian aku mendatangi Nabi SAW di dekat mimbar beliau. Karena kamar itu tidak jauh dari kamar-kamar Nabi SAW, tapi di lantai yang di atas. Aku melihat sejumlah sahabat yang sedang duduk di sekitar mimbar dan mereka menangis. Mereka duduk di raudhah dan mereka menangis di sana. Aku pun duduk bersama mereka sejenak, tapi aku nggak sabar. Ya, duduk nggak sabar. Maka aku datangi kamar Nabi SAW dan di situ ada pelayan Nabi SAW, namanya Rabah. Pelayan Nabi SAW yang duduk menghalangi orang untuk bisa naik ke atas. Ya, dia menjulurkan kakinya untuk menahan supaya orang tidak naik ke atas menemui Nabi SAW. Dan itu ada anak-anak tangga kayu begitu. Maka aku pun mengatakan, ya Rabah, istadzin li ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabah, mintakan izin untuk Nabi untukku supaya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabah pun berdiri. Dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, Umar minta izin untuk ketemu. Enggak lama dia balik. Kata Rabah, kalamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakartuka lahu fasamat. Saya sudah ngomong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sebut bahwa Umar mau ketemu dengan kau, tapi Nabi nggak jawab. Beliau diam. Maka aku pun balik. Aku duduk dengan orang-orang yang lain yang sedang duduk di sekitar mimbar Nabi SAW.
Nggak lama karena aku nggak kuat dengan nunggu yang seperti ini. Aku mengatakan berkata lagi, ya Rabah, istadzin li ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabah, mintakan izin untukku. Umar ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk lagi. Maka kemudian Rabah mengatakan, saya sudah sebut namamu kepada Nabi SAW, tapi Nabi diam, nggak bicara, nggak jawab, nggak suruh masuk, nggak menolak. Maka aku balik lagi duduk, kata Umar. Aku duduk bersama mereka yang sedang nangis di sekitar mimbar Nabi SAW. Namun lama aku nggak kuat, aku berdiri lagi, aku mengatakan, ya Rabah, istadzin li Rasulullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Rabah, tolong mintakan izin untukku agar bertemu Nabi SAW. Dan kata Umar di dalam hatinya, aku menduga Nabi SAW tidak mau menerimaku karena mungkin aku ingin belain Hafsah, putriku. Ya, aku ingin belain Hafsah, putriku. Maka Umar pun dengan suara lantangnya dia mengatakan, Wallahi lain amarani Rasulullah SAW bidharbi unuqiha la adribanna unuqaha. Demi Allah, andai kata Rasulullah SAW menyuruhku untuk memenggal kepala Hafsah, tak anak penggal kepala Hafsah. Kata Umar radhiyallahu anhu, anak penggal kepala Hafsah. Aku tinggikan suaraku, kata Umar, dengan seperti itu. Maka kemudian Rabah masuk lagi, balik dan mengatakan, saya sudah sebut namamu, tapi Nabi SAW dia. Maka aku pun berpaling. Ini sudah 3 kali sebabnya. Aku pun berpaling. Ketika aku mau pergi, aku dipanggil oleh Rabah. Sini, naik. Disuruh naik oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengizinkan kau untuk menemui beliau. Maka aku pun menemui Nabi SAW. Beliau sedang berbaring di anyaman daun kurma yang tidak ada alas apapun yang menghalangi beliau dari anyaman daun kurma itu, sehingga membekas di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih, bekas anyaman itu. Di situ juga ada bantal dari kulit yang ditutupi dengan satu kain tipis. Aku mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tetap berdiri, tidak duduk sebelum diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tetap berdiri. Aku berkata, ya Rasulullah, atalaqtani sa'at. Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istri? Beliau sambil dari berbaring beliau duduk melihat kepada Umar yang sedang berdiri, ya. Dan Nabi SAW menjawab, belah, ya, saya tidak menceraikan istri. Allahu Akbar. Umar pun bertakbir. Kemudian sambil berdiri aku berkata, aku menghibur Nabi, ya Rasulullah, dulu kita ini orang Quraisy, kita ini dominan terhadap istri-istri kita. Namun ketika kita sampai di kota Madinah, ternyata orang-orang Madinah ini kalah sama istrinya. Ya, istrinya lebih menguasai suaminya. Di sini Nabi SAW tersenyum, kata Umar. Beliau tersenyum. Ya Rasulullah, aku sudah ingatkan Hafsah tentang kejadian ini. Ya, aku sudah sampaikan kepada Hafsah, jangan sampai kamu tertipu karena tetanggamu yang lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kamu saingan kompetisi dengan Aisyah. Kalah, kalah, kata Umar begitu kepada Hafsah. Di sini Nabi SAW tersenyum lagi. Ya, untuk kedua kalinya. Maka kata Umar, ketika aku sudah melihat 2 kali senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ aku minta izin untuk duduk. Aku duduk. Aku melihat sekeliling rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat bahwa tidak ada apapun di rumah itu. Tidak ada perabot, tidak ada barang, tidak ada apapun. Hanya ada 3 lembar kain, 3 lembar kulit yang belum disamak. 3 lembar kulit yang belum disamak. Maka kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, Ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah supaya umatmu diberi kelapangan rizki oleh Allah. Fa inna Farisa wa Rum qad wusi'a alaihim wa utud dunya wa hum la ya'budun Allah. Kita melihat Persia dan Romawi diberi kelapangan rizki, kelapangan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi dunia padahal mereka enggak nyembah Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, ketika Umar melihat rumah Nabi SAW tidak ada perabotannya sama sekali, Umar menangis. Umar mengatakan, kemudian Nabi SAW bertanya, Mayubki, kenapa engkau menangis, wahai Umar?
Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Kita melihat Kisra dan Kaisar, kafir, kafir, zalim, jahat, tidak menyembah Allah. Mereka hidup dengan kecukupan dan kekayaan. Sedangkan engkau, ya Rasulullah, utusan Allah, engkau hidup dengan penuh kesederhanaan yang seperti ini. Umar nangis melihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari duduk yang nyandar begini, ya, dari duduk yang nyandar begini, kemudian Nabi merapikan duduknya. Duduk seperti ini, dirapikan duduknya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Umar, Afi syakin anta ya ibn al-Khattab. Afi syakin anta ya ibn al-Khattab. Apakah engkau bimbang, wahai ibn al-Khattab? Inna ulaika qawmun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka adalah umat atau masyarakat yang disegerakan segala kebaikan untuk mereka di dunia. Dan kita untuk kita akhirat. Maka Umar pun mengatakan, Istaghfir li ya Rasulullah. Tolong mintakan ampun kepada Allah untukku ya Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah untukku. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwa disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumpah untuk tidak menemui seluruh istrinya selama 1 bulan karena melihat sikap-sikap mereka seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau merasa sangat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Umar, sangat malu dengan teguran Allah yang seperti itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, surat At-Tahrim. Nah, ini khawafillah, surat itu surat yang berisi teguran yang sangat keras kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata beliau bukan orang yang jujur, andai kata beliau bukan seorang nabi, bukan seorang al-amin, pasti surat itu atau ayat itu nggak pernah kita baca. Teguran keras untuk beliau dibaca sampai hari kiamat, menjadi pelajaran bagi antum, bagi kita semuanya. Jangankan bicara sosok semulia, sehebat, setinggi, seagung Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang biasa-biasa seperti Ana dan ikhwan-ikhwan yang hidup di zaman ini yang uh, jauh dari kata lelaki yang sejati. Kalau dikatakan kepada orang-orang seperti kita, antum ini suami takut istri, kita akan tersinggung, kesal. Padahal bisa jadi benar, bisa jadi benar. Ya, pasti akan tersinggung. Bagaimana dengan sosok semulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan sosok semulia beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau menghalalkan apa yang Allah haramkan? Mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya untuk mencari kesenangan sebagian dari istrimu?" Itu sangat mengena teguran itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat beliau akhirnya bersumpah untuk tidak menemui mereka selama 1 bulan. Dan kemudian ya, rahimani wa rahimah. Setelah 29 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menemui istrinya. Beliau memulai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka kunta qad aqsamta an la tadkhul alaina syahran. Wa innama asbahta min 29 laylatan a'udduha 'adda." Ya Rasulullah, engkau telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama 1 bulan. Dan ini baru 29 hari dan aku demi Allah aku menghitung. Karena ini adalah hari-hari yang sangat berat bagi Aisyah, bagi semua ummahatul mukminin. Bagaimana tidak disapa, tidak ditemui, tidak diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW, oleh suaminya. Anti wahai akhwati fillah, jika ada di antara anti 2 hari saja tidak diajak bicara oleh suaminya,
dengan suatu sebab yang mungkin nanti belum pernah tahu atau tidak tahu sebabnya, akan menjadi kegalauan yang luar biasa. Ini datang nggak bicara, apalagi bukan lagi nggak bicara, nggak pulang ke rumah, tidak menemui dan tidak pulang ke rumah, tanpa ada informasi atau konfirmasi apapun. Ini 29 hari. Maka Nabi SAW pun menjawab kepada Aisyah, Asyahru tis'un wa ishruna layla. Satu bulan itu 29 hari. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, setelah itu Allah menurunkan ayat pilihan. Ya, perintah kepada istri-istri Nabi untuk memilih. Ya. Nabi SAW bersabda, Ya Aisyah, inni dzakirun laki amran. Wahai Aisyah, aku mau menyampaikan satu hal. Fala alaiki an la fala alaiki an la ta'jali fihi hatta tastamiri abawaiki. Kamu jangan tergesa-gesa untuk menjawab apa yang aku sampaikan. Sampai kamu konsultasi dengan kedua orang tua. Maka Aisyah menjawab, "Wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqi." Orang, aku tahu wahai Rasulullah bahwa engkau tahu ya Rasulullah, tidak mungkin kedua orang tuaku memerintahkanku untuk bercerai denganmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla thana'uhu qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Terpuji berfirman. Nabi SAW membacakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari, aku kasih kalian harta yang banyak dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Aku pisahkan kalian dengan cara yang baik. Namun jika kalian menginginkan Allah dan Rasul dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Kemudian Aisyah bertanya setelah dibacakan ayat ini kepada beliau, "Fafi ayyin hadza astamiru abawai?" Yang mana yang saya harus konsultasi kedua orang tuaku, musyawarah dulu dengan kedua orang tuaku ya Rasulullah. Fa inni uridullah wa rasulahu wad daral akhirah. Aku lebih menginginkan Allah, menginginkan utusannya. Aku lebih menginginkan kehidupan akhirat. Kata Aisyah begitu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, kalau begitu aku akan tawarkan kepada istri yang lainnya. Kemudian Aisyah berpesan, Ya Rasulullah, tolong jangan sampaikan jawabanku ini kepada istri yang lain. Kata Nabi SAW, tidak. Aku ini diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, bukan menyusahkan. Kalau di antara mereka ada yang bertanya, aku akan jawab jawaban Aisyah seperti ini. Innama bu'ittu muyassirin wala mu'assirin. Aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Subhanallah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepada istri-istri yang lain. Ayat yang sama dibacakan kepada mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua istri-istri Nabi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Aisyah milih apa? Aisyah milih siapa? Nabi SAW menjawab, jawaban Aisyah seperti ini. Memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Maka istri yang lain mengatakan, kami memilih seperti apa yang dipilih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan banyak pelajaran yang luar biasa bagi antum, bagi kita semuanya. Bahwa kehidupan rumah tangga tidak sama dengan kehidupan seorang nabi dengan umatnya. Kalau orang biasa mengkritisi nabinya, bisa kafir, bisa murtad.
Tapi tidak dengan suami istri. Ada batasan-batasan di mana Allah Subhanahu wa taala pun mentolerir hal ini dari istri-istri Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak serta merta murka kepada ummahatul mukminin karena sikap-sikap mereka karena wanita bengkok, wanita bengkok. Sekelas istri-istri Nabi pun sama, wanita bengkok, ya. Dan kita melihat bahwa ada puluhan pelajaran dari peristiwa ini yang insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang. Dan sebelumnya, Ana mohon maaf kepada Ummu Ammar dan juga Kang Zai dan ikhwah yang lainnya. Eh, Kebetulan karena kondisi anak-anak anak-anak minta izin untuk yang kesempatan kali ini mungkin tidak ada soal jawab terlebih dahulu. Ya, Ya, kata karena Pak Ustadz. Charles yang Kang Zai, Ya. anak harus kebetulan anak barusan dengar anak-anak ada yang muntah gitu ya, kadar Allah. Anak harus Allah Akbar, Masya Allah. ya, begitu. Insya Allah Ya. kajian berikutnya kita akan mengambil hikmah-hikmah di balik peristiwa eh, Nabi SAW mendiamkan istri-istrinya. Baik. Begitu Kang sih. Nah, Nah, Ustaz, Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Eh baik, udah Masya Allah, tadi juga ada gangguan yang tidak mengenakan, dan mudah-mudahan ke depan kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Eh Kami ulangi kepada rekan-rekan atau jemaah sekalian, mohon ketika bergabung ke dalam Zoom meeting ini guna mengantisipasi hal yang tidak tersebut, mohon bergabung dengan nama asli, di set gadgetnya dengan nama dan domisili itu, sehingga kami guna mengenali jamaah sebagai salah satu ikhtiar terhindar dari hal yang tidak diinginkan demikian. Sekali lagi kami turut mendoakan kepada Bu Hati Ustadz yang qadarullah masyafa'al sedang diberikan ujian, eh, apa namanya, sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, memberikan amin, kesehatan kesehatan seperti biasa, seperti semula. Barakallahu fikum Ustaz, amin. jazakumullah khair atas kehadiran malam hari ini dengan Baik, kondisi yang ada dan menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran dan kesehatan kepada putra, apa, kepada buah hati Ustadz juga. Demikian barakallah. jemaah sekalian, kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Barakallahu fiik Ustadz. Nah, Mohon Wafik izin barakallah. Ustadz. Baik yang saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.